Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang bagaimana sih cara presentasi yang baik, efektif, menarik, seperti itu, tidak membosankan, seperti itu. Oke, langsung saja kita simak. Hmm. Ini itu judulnya presentasi menarik dan efektif. Bersama saya Anisiti Nurhayati. Nah, jadi di sini ada quotes nih. Saya suka nih quotes ini. Stop dreaming and start doing. Jadi kita boleh bermimpi gitu ya, kita bermimpi yang tinggi, tapi kita harus juga memulainya. Nah, contohnya presentasi nih, pasti kita punya dong, opinion dong gitu ya, punya skill presentasi yang baik, apalagi kalau kita nanti di dunia kerja gitu, kita disuruh presentasi di depan, pimpinan, di depan teman kerja gitu ya, depan rekan-rekan kerja, seperti itu kita udah lebih percaya diri, lebih baik, seperti itu. Nah, presentasi itu apa sih? Nah, jadi presentasi itu merupakan, berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak untuk menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilaksanakan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter itu dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Nah, ini berdasarkan, referensinya nih dari djkn kemenku.go.id. Itulah presentasi ya, jadi kita berbicara, berkomunikasi, menyampaikan ide, gagasan seperti itu kepada orang lain, kepada rekan-rekan, seperti itu. Nah, tentunya presentasi ini, harus baik seperti itu ya, menarik, efektif seperti itu. Nah, itu bagaimana sih presentasi yang baik dan efektif? Jadi misalnya kita datang presentasi, terus kita dengerin orang presentasi. Nah, yang presentasi ini ngomongnya tuh lambat, banyak gitu, terus itu tidak pokoknya tidak menarik gitu, pasti kita kan bosan, kita ngantuk, seperti itu ya. Jadi kita, harus menjadi presentator itu yang semangat, yang baik, mulai dari penampilan file presentasi kita, PPT kita itu harus menarik, cara ngomong kita harus baik, penampilan kita harus baik. Nah itu, secara garis umum kan seperti itu tuh untuk mendapatkan presentasi yang baik, seperti itu. Nah, secara sedikit detail ini nanti akan saya berikan nih. Nah, gimana sih caranya? Nah, yang pertama, buat desain yang menarik. Nah, jadi kita harus membuat file PPT kita itu menarik dan efektif seperti itu. Jadi jangan misalnya satu slide itu tulisan semua atau hanya gambar aja seperti itu ya. Jadi apalagi tulisan tuh sampai yang tulisannya kecil-kecil seperti itu tuh tidak menarik. Jadi orang tuh sudah bosan ngeliatin slide-nya aja udah bosan apalagi untuk dengerin seperti itu. Nah, jadi kita harus buat desain itu yang menarik, pilih tema desainnya itu yang bagus, yang sesuai dengan, kita presentasi di mana, seperti itu. Jadi misalnya kita presentasinya itu formal, jadi ya desainnya harus yang formal, seperti itu, yang bagus, seperti. Kalau kita presentasinya sama anak-anak muda nih, yang modern-modern, boleh nih temanya yang cantik-cantik, seperti itu, yang modern juga, yang kekinian. Nah itu, sekarang sudah banyak sekali yang menyiapkan template-template presentasi gitu ya, PPT seperti itu, yang bagus, yang menarik seperti itu. Jadi kita tidak perlu ber-effort tinggi, kita hanya butuh mengedit-ngedit sedikit seperti itu untuk menghasilkan file presentasi yang baik. Salah satunya itu menggunakan Canva, seperti itu. Nah, terus itu, warna, tulisan, jenis huruf seperti itu, besar kecilnya huruf harus diperhatikan nih untuk desain yang menarik. Nah, jadi kita harus memang butuh effort seperti itu. Jadi tidak bisa besok kita presentasi baru, atau hari ini kita presentasi, kita baru buat file presentasinya tuh 1 jam, bahkan setengah jam sebelum kita presentasi, itu pasti tidak bisa. Jadi itu butuh, beberapa hari sebelumnya, sebelum kita presentasi untuk membuat desain yang menarik. Lalu yang kedua adalah teks yang ringkas. Nah, hanya tuliskan poin utamanya. Selebihnya itu kita yang menjelaskan. Kita sebagai presentator, presenter yang menjelaskan, seperti itu. Jadi tadi misalnya satu slide itu hanya tulisan semua, itu akhirnya bosan. Atau akhirnya mereka hanya membaca, slide kita, tidak memperhatikan kita. Karena tidak perlu kita jelaskan, mereka udah paham nih dari, tulisan kita. Nah, karena apalagi kalau kita membaca gitu ya, karena kalau teksnya itu
ringkas, intinya seperti itu, pokok utamanya aja, pokok pikirannya aja, kita menjelaskan, habis itu kita jelaskan seperti itu. Nah, itu nantinya audiens akan memperhatikan kita. Yang ketiga yaitu tambahkan multimedia. Nah, jadi jika perlu itu kita tambahkan multimedia, bisa video, bisa audio seperti itu. Nah, jadi ini tapi jika diperlukan. Jadi misalnya kita eh, agar tidak bosen gitu ya, misalnya slide-nya udah lumayan banyak nih, misalnya kita punya 50 slide, jadi agar tidak tulisan aja kita bantu deh sedikit dengan video. Jadi biasanya kita itu akan lebih semangat jika melihat video seperti itu. Selanjutnya, buat presentasi yang urut. Jadi sampaikan materi secara runtut, terutama ini biasanya untuk eh, yang education gitu ya, yang pendidikan gitu. Misalnya teman-teman yang tugas akhir gitu itu secara runtut. Pendahuluan dulu, terus itu tujuannya, manfaat, misalnya gitu ya kita menyampaikan presentasi penelitian, baru tinjauan pustakanya sedikit, terus itu nanti metode penelitiannya, habis itu analisa. Nah, seperti itu pembahasan dan kesimpulan penutup seperti itu. Jadi dibuat runtut. Kuasai materi. Pastikan Anda atau presenter kita gitu ya, itu menguasai materi yang akan kita sampaikan. Namun bukan dengan cara menghafal setiap kata dan kalimat yang akan disampaikan. Jadi kita pahami. Jadi misalnya saya aja akan presentasi tentang pengelasan. Saya pahami dulu pengelasan itu apa, terus itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengelasan itu apa, seperti itu. Jadi kita pahami materinya. Tidak mungkin presentasi kita bagus kalau kita tidak menguasai materi. Akhirnya kita nanti banyak seperti itu. Dan itu sangat tidak menarik. Yang keenam, perhatikan penampilan. Nah, jadi karena sekarang ini kita sudah di zaman modern gitu ya, di mana sekarang juga ada hybrid, namanya hybrid, ada presentasi yang online, presentasi yang offline. Ini penampilan tuh sangat penting. Jadi misalnya kita jadi presenter gitu offline, terus kita penampilannya biasa aja nih, orang juga akan udah deh males ngeliatin toh yang presentasi nih biasa aja nih penampilannya, maksudnya bukan dari segi wajah gitu ya, maksudnya rapi gitu, rapi, rambutnya rapi, pakaiannya rapi, seperti itu, harum, nah seperti itu. Begitu juga dengan yang online, walaupun kita hanya misalnya kayak kita sekarang ini online gitu, walaupun hanya terlihat separuh gitu ya, tapi rapi gitu. Jadi kalau yang tidak berhijab, yang bapak-bapak, cowok-cowok gitu rambutnya disisir rapi, seperti itu. Yang mbak-mbak rambutnya diikat, tidak tergerai berantakan, jilbabnya rapi, seperti itu. Pakai bajunya itu eh, pakai misalnya jas atau pakai kemeja rapi, nah seperti itu ya. Terus itu duduk dengan tegak, rapi seperti itu, tidak sambil baring-baring, tidak sambil berdiri-berdiri gitu, hanya kelihatan kakinya atau sebagainya. Misalnya online seperti itu. Misalnya offline kita ya, berpenampilan itu yang menarik gitu. Jadi kita memberikan image dulu yang menarik seperti itu. Terus itu cara penyampaian. Nah, jadi penggunaan bahasa yang dapat diterima audiens, intonasi dan artikulasinya yang jelas, santai, sopan, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Nah, jadi gunakan bahasa Indonesia yang jelas. Jadi misalnya kita presentasi itu boleh menggunakan bahasa daerah, tapi itu jika kita mungkin sedikit-sedikit untuk biar selingan seperti itu. Karena tidak misalnya kita presentasi di suatu ruangan gitu ya, tidak semua di ruangan itu tuh mengerti bahasa daerah kita gitu. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baku seperti itu. Intonasinya jelas gitu ya. Misalnya ada kata-kata bahasa Inggris, itu kita latih dulu. Misalnya tadi kayak audience gitu ya. Audiensnya ini misalnya Inggris gitu ya. Jadi jangan audience gitu. Jadi dilatih. Kita bisa pakai Google gitu ya. Itu untuk mereka kita dengarkan itu ngomongnya gimana audience gitu. Berarti kita ikuti gitu. Kita berlatih bahasa Inggrisnya seperti itu. Itu untuk yang kata-kata bahasa Inggris seperti itu. Artikulasinya jelas, santai, sopan, jangan kita sebagai presenter tidak boleh menggurui audiens kita seperti itu, tidak boleh merasa paling hebat dengan audiens kita seperti itu. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Misalnya tidak begini, penggunaan bahasa Indonesia, misalnya itu terlalu cepat, atau misalnya penggunaan bahasa yang dapat diterima audiens. Nah, itu juga tidak boleh gitu. Jadi tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Sampaikan dengan logis. Nah, jadi penjelasan itu misalnya apalagi kita di bidang pendidik gitu ya, penjelasan dan dalam materi itu harus logis sehingga bisa diterima oleh audiens. Maksudnya logis misalnya kita
menjelaskan hasil penelitian kita itu harus didasari daftar pustaka, didasarkan pada perhitungan, itu kan logis, tidak asal kita membicarakan gitu, nanti akhirnya hoax. Nah, seperti itu. Dan bersemangat. Lakukan presentasi dengan bersemangat namun jangan berlebihan. Jangan terlalu menggebu-gebu gitu. Presentasi jangan kayak gitu. Jadi kayak demo gitu ya. Tapi bersemangat. Jangan juga yang lemek. Yang kayak gitu jangan. Jadi tuh yang bersemangat gitu. Jadi audiens akan tahu ini presenternya nih semangat nih atau presenternya lagi lemes nih gitu. Jadi kita harus bersemangat untuk menyampaikan gagasan ide kita, presentasi kita, seperti itu. Kontak mata, nah nih, jadi kalau misalnya kita online mungkin tidak terlalu terlihat kontak mata gitu ya, tapi kalau offline kontak mata itu terlihat sekali. Jadi jangan kita membelakangi audiens atau kita, matanya itu kemana-mana gini, gitu tidak boleh. Jadi harus kita berusaha melihat audiens walaupun sebenarnya kita tidak melihat mereka, mungkin kita melihat tembok atau tapi yang searah dengan yang ada audiensnya, seperti itu kita kalau lihat gitu. Jadi kita terlihatnya tuh pede seperti itu dan audiens juga merasa dihargai karena kita melihat mereka, seperti itu. Lalu komunikasi dua arah. Nah, ini juga sangat penting. Jadi libatkan audiens dalam presentasi gitu ya, dalam presentasi kita gitu. Maksudnya nanti kita mungkin di tengah-tengah present gitu kita bertanya seperti bertanya gitu ya, misalnya apa sudah mengerti atau kita menanyakan hal-hal sederhana seperti itu. Nah, jadi yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi audiens ini akan bersemangat dan mereka tadi kembali merasa dilibatkan di dalam presentasi itu. Tidak kita berbicara sendiri baru, mereka hanya mendengarkan, akhirnya mereka ngantuk, bosan, seperti itu. Jangan terlalu lama, ini poin penting. Nah, jadi misalnya apalagi kalau kita contohnya presentasi tugas akhir, presentasi hasil penelitian gitu ya. Lama sekali sampai 30 menit. Itu mungkin 5 menit audiens itu akan fokus kepada kita itu 5 sampai 10 menit pertama. Setelah itu mereka akan sibuk. Nah, mungkin jika ada snack mereka akan makan snack, nanti mereka akan ngobrol sama yang tetap sebelahnya gitu ya, yang duduk di sebelahnya atau mereka sudah akan main HP, nulis-nulis sendiri bosan-bosan, nah seperti itu. Nah, jadi kalau terlalu lama audiens akan bosan, seperti itu ya kita menempatkan diri kita sendiri. Misalnya saya sebagai presenter dan saya sebagai audiens, kalau saya mendengarkan orang ngomongnya terlalu lama juga males gitu, muyek gitu ya. Nah, jadi jangan terlalu lama. Jadi biasanya kalau kita presentasi tugas akhir gitu misalnya ya, ikut seminar nasional atau internasional, waktu yang diberikan hanya 5 sampai 10 menit. Nah, jadi nanti itu biasanya ada yang hanya 5 menit, 7 menit, paling lama itu 10 menit. Untuk menyampaikan hasil penelitian kita yang mungkin laporannya itu beratusan lembar. Nah, itu harus diringkas dalam waktu 5 sampai 10 menit, seperti itu. Siapkan sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, jadi tanya jawab ini menunjukkan seberapa besar tertariknya audiens dengan materi kita. Jika mereka paham, pasti mereka akan bertanya dan juga menjawab dengan baik seperti itu. Buka dan tutup dengan menarik. Nah, jadi pembukaan dan penutupan ini selalu menjadi poin penting dalam tiap presentasi. Maksudnya kalau kita membukanya itu dengan menarik, dengan baik, mereka akan semangat. Tapi kalau kita udah membukanya aja nggak baik, itu pasti mereka juga akhirnya audiens itu tidak semangat seperti itu. Dan latihan, ya. Jadi latihan ini tuh penting karena presenter siapapun itu pasti yang udah jagonya minta ampun, itu pasti mereka berlatih. Tidak mungkin tidak berlatih, apalagi kita yang baru sekali 2 kali presentasi. Nah, pasti kita harus berlatih tadi, mulai dari mungkin ada kata-kata bahasa Inggris yang harus kita latih, terus itu kita jadi nanti kita tahu gitu ya, oh habis ini saya nulis habis pendahuluan ini nanti tujuan loh. Jadi kita udah tahu gitu alurnya bagaimana. Itu pelatihan itu penting sekali seperti itu. Latihan itu harus tidak cukup hanya 2 kali, harus berkali-kali latihan agar bisa lebih lancar ngomongnya, akan bisa lebih paham dengan materi yang dibawakan, seperti itu. Nah, terus selanjutnya, hal apa nih yang perlu disiapkan sebelum presentasi? Jadi ada hal-hal yang harus kita siapkan sebelum presentasi. Yang pertama, kenali siapa audiens Anda. Jadi misalnya kita presentasi untuk orang dewasa gitu ya. Kita sesuaikan nih orang dewasa dengan materi kita. Jadi mungkin kalau orang dewasa nih sukanya tuh sedikit-sedikit ada guyonnya atau ada bercandanya gitu ya. Jadi biar mereka tidak ngantuk gitu. Atau misalnya kita presentasi dengan remaja, kita harus bisa mengambil hati remaja. Remaja ini misalnya tidak terlalu suka nih kalau kita terlalu
tegas misalnya gitu, harus santai seperti itu. Atau dengan anak-anak, nah dengan anak-anak misalnya dengan anak SD, anak TK gitu kita presentasi, kita harus lebih lebih banyak seperti bermain game gitu, apa maksudnya mengajak mereka ngobrol gitu. Jadi kita harus menyesuaikan siapa sih audiens kita. Nah, terus itu kuasai peralatan. Nah, jadi misalnya apalagi misalnya offline gitu ya. Misalnya kan di offline itu ada LCD, ada pointer. Nah, itu kita harus kuasai bagaimana sih cara menggunakan pointer. Jangan sampai sudah di tengah-tengah presentasi kita mau pencet-pencet pointernya itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Kita harus menguasai peralatan. Lalu kuasai panggung. Nah, jadi kita kuasai panggung ini maksudnya kita sudah bisa nih ke kanan, ke kiri sambil bergerak tangannya, kita sambil jalan gitu ya, menguasai panggung gitu, seperti itu. Baru kita menguasai, pokoknya kita tidak gugup seperti itu di panggung itu gitu, kita pede seperti itu. Kuasai materi. Nah, tadi menguasai materi ini bukan menghafal isi slide kita, tapi kita betul-betul menguasai karena tadi di slide itu kan poin-poin pentingnya saja. Habis itu kita harus menguasai agar nanti juga kita bisa eh ini apa tuh namanya? Bisa kita jadi ngomongnya itu bisa lebar, bisa lebar, bisa mm, banyak tambahan-tambahan dengan materi yang kita paham materinya. Seperti kalau kita tidak paham materinya, pasti kita nanti ngomongnya sedikit, terus itu ya udah di situ-situ aja yang sesuai di slide, seperti akhirnya tidak menarik. Jadi kita harus menguasai materi yang kita bawakan, seperti itu. Lalu setiap kita presentasi pasti ada yang namanya gugup. Ya, tadi seberapa sering pun, sehebat apapun presenter itu, walaupun mereka udah sering presentasi, pasti ada yang namanya gugup, deg-degan, itu pasti ada seperti itu. Gimana nanti kalau saya ngomongnya belibet, gimana nanti kalau saya nggak paham gitu ya. Nah, jadi itu harus ada nih tips-tipsnya seperti itu. Bagaimana sih biar tidak gugup seperti itu ya. Yang pertama kita harus bersikap tenang, kita tenang karena di situ kita yang menjadi presenter, kita yang paling memahami isi materi kita seperti itu. Terus itu audiens kita paham, tapi kita tetap yang paling memahami apa yang kita tulis seperti itu. Itu kita harus tenang seperti itu. Atur napas seperti itu ya. Terus itu ditambah dengan istighfar kalau kita berzikir seperti kita muslim seperti itu. Lakukan hal yang Anda sukai, mungkin kita bisa sambil nyanyi-nyanyi sambil menunggu waktu kita untuk presentasi gitu ya. Sambil baca-baca buku, baca-baca komik, baca-baca novel seperti itu. Lakukan pergerakan gitu ya, kita gerak, jangan tambah diem sepaneng gitu, nanti tambah gugup seperti itu. Jalani persiapan tuh paling penting tadi, salah satunya itu menguasai materi, banyak-banyak latihan seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentunya berdoa seperti itu ya. Semuanya sudah kita lakukan, kita udah belajar, kita udah latihan, latihan di depan kaca, latihan di depan teman, latihan mau tidur, latihan gitu udah semuanya. Terakhir adalah pasti berdoa. Kita serahkan semuanya ke Allah, Allah yang akan membantu kita untuk melancarkan pada saat kita proses presentasi. Melancarkan tuh semuanya, mulai dari fitnya badan kita gitu ya, kita tetap fit, sehat seperti itu Allah yang akan memberikan kesehatan kepada kita, terus Allah yang akan melancarkan bagaimana cara kita berbicara, melancarkan ingatan kita. Tadi kan kita udah belajar nih materi gitu, akan melancarkan ingatan kita seperti itu. Kita harus berdoa seperti itu. Ini adalah tipsnya gimana sih biar tidak gugup gitu ya. Nah, ini adalah contoh presentasi nih. Jadi teman-teman bisa melihat di YouTube saya gitu. Di sini saya berikan contoh presentasi saya seperti itu pada saat saya menyampaikan hasil penelitian seperti itu. Bisa dijadikan salah satu contoh seperti itu. Presentasi saya ini tidak terlalu bagus seperti itu, tapi cukup gitu untuk digunakan sebagai referensi jika kita mau melakukan presentasi seperti itu. Demikian sedikit bagaimana sih gitu ya, tips bagaimana sih biar kita bisa presentasi yang menarik, yang baik seperti itu. Dari saya, bisa silahkan dicari lagi referensi-referensi lainnya tentunya yang bisa mendukung tips-tips gitu ya, bisa memberikan tips-tips mendukung kelancaran presentasi kita. Intinya kita tetap harus latihan, kita tetap harus belajar, dan kita tetap harus berdoa dan semangat. Itu
tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.